Hai semua, di video kali ini kita akan berbagi informasi menarik ke kamu tentang cara menentukan ide konten. Konten adalah bahan utama untuk dunia online, salah satunya di YouTube ya. Tidak hanya dalam bentuk tulisan saja, namun juga foto ataupun video. Dan seringkali kita kehabisan menentukan ide konten untuk channel YouTube yang kita miliki. Nah, bagaimana sih cara menentukan ide konten agar tak kehabisan ide untuk membuat konten setiap harinya? Yang pertama, kamu bisa temukan ide membuat konten yang unik. Ide yang unik seringkali datang dari mana saja bukan? Entah itu berasal dari video YouTube, media sosial, atau bahkan orang di sekitar kita. Semua memiliki peran untuk memberikan ide untuk kamu membuat konten. 2. Melihat atau membaca sejenis konten yang kita buat. Sebuah ide konten tidak harus keluar dari bayang-bayang atau riset yang dilakukan original ya. Kamu bisa mendapatkannya dengan cara melihat channel YouTube kompetitor atau membaca blog dengan tema sejenis. Salah satu tempat untuk menentukan ide konten tak lain dari Google. Pada website milik Google ini disediakan banyak sekali informasi mengenai tren yang sedang banyak dibahas di dunia online, panduan-panduan, dan infografis. Kamu bisa merubah data yang panjang itu menjadi konten YouTube yang menarik untuk dilihat. 3. Bertanya kepada audiens. Tanpa traffic dan audiens, sebuah channel YouTube bagaikan sebuah pasar yang sepi pengunjung. Para viewers tentunya datang karena sebuah hal, informasi yang ingin mereka dapatkan melalui konten YouTube-mu. Nah, sekarang bagaimana jika jenis konten yang mereka dapatkan hanya itu-itu saja, alias tidak ada hal terbaru yang mungkin mereka ingin temukan? Salah satu cara mendapatkan inspirasi untuk membuat konten yang laris dan menjual yakni bertanya kepada audiens lewat kolom komentar atau media sosial. Seringkali kita sebagai penyedia konten hanya sekadar membuat tanpa memperhatikan audiens yang kita target. Padahal jika kita ingin membangun sebuah brand, kita perlu untuk memulainya dari pola pikir para audiens. Yang keempat, memanfaatkan tools YouTube SEO. Cobalah manfaatkan tools YouTube SEO. Tools ini tidak hanya membantu kamu menentukan ide konten, tapi juga memastikan bahwa apakah topik tersebut layak digunakan atau justru sebaliknya. Dan apakah konten tersebut menjawab kebutuhan audiens atau tidak? Lalu apakah konten tersebut berpotensi membuat videomu mendapatkan ranking atau tidak? Semua permasalahan itu bisa kamu atasi dengan memanfaatkan tools YouTube SEO. 5. Riset hashtag di media sosial. Mungkin sebagian besar berpikir bahwa media sosial yang saat ini paling banyak digunakan adalah Instagram. Dan dari Instagram itulah kita bisa menggali ide membuat konten dan mengesampingkan media sosial yang lebih dulu ada seperti Twitter ataupun Facebook. Padahal Twitter cukup baik untuk digunakan sebagai media riset ide membuat konten. Lalu kenapa? Hal ini karena Twitter merupakan media paling mudah dan praktis yang digunakan masyarakat untuk mengaktualisasikan pikirannya tanpa harus repot memilih gambar atau foto. Branding Twitter sebagai media penghasil pesan tertulis inilah yang membuat kita mudah melakukan riset. Terlebih lagi Twitter menggunakan fitur hashtag sebagai penandanya. Hashtag akan mempermudah orang untuk melakukan diskusi pada tweet atau thread di Twitter, sekaligus mempermudah kita untuk mencarinya. Kamu bisa melakukan riset pada hashtag yang sedang trending di Twitter sebagai bahan membuat konten. 6. Menulis ringkasan dari diskusi atau seminar. Kamu sering mendatangi acara-acara seminar atau diskusi, tidak ada salahnya untuk menulis ringkasan atau mencatat poin-poin penting yang dibicarakan. Hal ini bisa menjadi salah satu cara mendapatkan ide untuk membuat konten. 7. Terhubung dengan influencer. Dalam membuat konten, tak ada salahnya jika kamu terhubung dengan seorang influencer. Tak ada salahnya berkolaborasi dengan para opinion leaders dan tentunya para influencer.
Para influencer yang bisa kamu ajak untuk berkolaborasi misalnya para blogger atau bisa juga menggunakan selebgram. Tentunya para influencer ini telah memiliki basis massa dan jenis-jenis konten yang beragam. Ada baiknya memilih mereka yang memiliki kedekatan atau korelasi langsung dengan jenis konten yang ingin kamu buat. 8. Berkolaborasi dan banyak diskusi. Kamu bisa berinteraksi secara langsung ataupun sebaliknya menggunakan media sosial. Karena seringkali kita akan menemukan inspirasi ketika bertemu dengan orang baru. Nah teman-teman, ada sedikit tips nih untuk kamu. Setelah mencoba 8 cara menentukan ide konten yang Mimin bagikan tadi, usai mengumpulkan ide-ide baru untuk konten YouTube-mu, sekarang mungkin kamu kebingungan mau mulai dari yang mana dulu kan? Untuk itu, Mimin akan memberikan tips mengorganisir ide-ide tersebut. Yang pertama, catat setiap ide yang muncul. Tanpa kamu sadari, terkadang ada saja ide-ide kecil yang muncul untuk sebuah topik tertentu. Catat saja ide tersebut, nantinya ide tersebut bisa kamu gunakan untuk melengkapi sebuah konten video yang kamu kerjakan, atau malah bisa menjadi konten video yang berbeda dari yang sudah kamu rencanakan. Catat di media apapun yang paling cocok untuk kamu lakukan, entah itu di buku catatan kecil atau aplikasi notes di smartphone-mu. Kamu juga bisa merekam lewat aplikasi recording suara ataupun video pendek. Di sini kamu juga bisa mencoba all-in-one aplikasi atau tools yang bisa menyimpan berbagai jenis catatan, suara, hingga video. Gunakan alat apapun yang sesuai dengan gaya atau preferensi produktivitasmu. Kemudian, susun ide-ide tersebut berdasarkan topiknya. Buat konten plan yang berisi frekuensi dan jadwal pembuatan hingga jadwal tayang dari sebuah konten. Dengan mengorganisir kumpulan ide konten tersebut, kamu dapat meningkatkan konsistensi dan frekuensi upload video di YouTube. Proses pembuatan konten pun menjadi tidak merepotkan karena kamu tidak perlu memulai semuanya dari awal, seperti mencari ide topik dulu setiap kali kamu ingin membuat video baru. Bagaimana? Sudah siap berburu ide baru untuk channel YouTube kamu? Selamat mencoba ya! Nah itu dia 8 cara menentukan ide konten YouTube dan 2 tips bermanfaat yang wajib kamu terapkan setelah mendapatkan ide konten. Thank you and see you!